Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum perkuliahan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai anggaran sektor publik. Jadi apa sih sebenarnya anggaran? Teman-teman mungkin ada yang pernah mungkin di SMA ataupun di perkuliahan ini pernah ikut organisasi ya teman-teman. Nah biasanya kalau teman-teman ikut organisasi pasti kalian akan membuat suatu program organisasi tersebut. Nah program itu tentu nanti ada rancangan biayanya. Berapa biaya yang kira-kira diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Nah apa yang pernah kalian lakukan di SMA ataupun mungkin di OSIS ataupun di kampus, kalian pernah ikut organisasi. Nah, itu hampir sama. Jadi setiap program itu pasti perlu anggaran. Nah, jadi anggaran itu merupakan estimasi kinerja baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Jadi di sini anggaran itu tentu ada penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Jadi di sini teman-teman kalau membuat anggaran pasti harus merinci apa saja pengeluarannya dan dari mana saja kita akan mendapatkan penerimaannya seperti itu. Kemudian ini juga akan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Kita bisa lihat apakah anggaran yang sudah kita bikin ini dengan tahun yang kemarin itu apakah terlalu terlihat terlihat berbeda atau di sini untuk sebagai pengendalian dan juga penilaian kinerja. Jadi kita bisa membandingkan dengan anggaran program tahun sebelumnya. Nah, di sini penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik, yang pertama ada perencanaan, tentu dong kita pengen programnya seperti apa sih, kemudian kita list kebutuhan apa yang perlu kita siapkan. Nah itu namanya aspek perencanaan. Kemudian ada aspek pengendalian. Nah aspek pengendalian ini kita bagaimana program tersebut efektif dan efisien, jadi tidak boros seperti itu. Kemudian aspek akuntabilitas. Akuntabilitas berarti melaporkan atas program yang sudah terlaksana seperti itu. Jadi ada akuntabilitasnya. Nah, anggaran sektor publik ini kenapa sih penting? Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi, tentu untuk membangun sosial ekonomi ini diperlukan anggaran ya. Kemudian anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Sedangkan yang ketiga yaitu anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Kemudian anggaran itu bisa jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, tergantung kebutuhan. Kemudian anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi apabila anggaran sudah ditetapkan, maka pemerintah itu harus konsisten terhadap
anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi menjalankan programnya berdasarkan anggaran. Jadi tidak boleh menjalankan program yang tidak ada di anggaran seperti itu. Jadi di sini komitmen ya teman-teman. Kemudian apa yang sudah dianggarkan itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Kemudian sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi setelah ditetapkan itu anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Adapun prinsip-prinsip anggaran sektor publik, yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif. Nah, jadi anggaran publik ini harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut. Selanjutnya komprehensif. Anggaran ini menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana pada dasarnya adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Kemudian ada keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Adapun non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan dan juga multitahunan. Kemudian akurat, jadi estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Kemudian yang ketujuh yaitu jelas, jadi hendaknya itu sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Kemudian transparan, tentu ya, kalau transparan ini sangat penting karena anggaran ini harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Adapun fungsi anggaran di sektor publik itu yang pertama sebagai anggaran sebagai alat perencanaan, kemudian anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran juga bisa sebagai alat politik. Nah, jadi anggaran ini digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Nah, anggaran tidak hanya sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan juga pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Kemudian anggaran ini juga sebagai alat koordinasi dan komunikasi, kemudian anggaran juga sebagai alat penilaian kinerja, serta anggaran ini berfungsi sebagai alat motivasi. Jadi dapat memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara efektif, ekonomis, dan juga efisien. Yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, di sini masyarakat dan elemen masyarakat seperti misalnya LSM, perguruan tinggi, dan lain-lainnya harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Jadi di sini ada keterlibatan antar seluruh elemen masyarakat. Jadi anggaran itu tidak ada masukan dari masyarakat juga seperti itu. Kemudian di sini pentingnya perencanaan penganggaran agar tercapainya imbal hasil yang paling optimal dari setiap unit sumber daya anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Adapun kelemahan dari proses perencanaan penganggaran menurut Halim dan Kusufi yaitu proses perencanaan anggaran lebih berfokus terhadap penilaian wajar harga input dibandingkan orientasi hasil kebijakan anggaran itu sendiri. Yang kedua, proses perencanaan anggaran hanya berorientasi 1 tahun anggaran, sehingga sulit untuk memperoleh hasil yang berorientasi berdasarkan kebijakan yang ingin dicapai. Kemudian di sini
Jadi ada tahapan-tahapan ya dalam penganggaran publik sehingga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik sebagai bentuk dari sistem pengendalian dan pengawasan. Sehingga rancangan anggaran dan pelaporan tersebut merupakan bagian dari informasi publik dan terbuka untuk diakses oleh publik. Jadi teman-teman, apa yang sudah kita anggarkan, apa yang sudah kita buat programnya dan sudah kita jalankan, itu tetap perlu akuntabilitas kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu, di sini ada sistem akuntansi yang melaksanakan dan melaporkan anggaran, disebut juga akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini akan mencatat dan menyajikan akun realisasi kegiatan dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Kemudian teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Kemarin teman-teman sudah membuat tugas mencari contoh laporan keuangan ya. Nah, di situ ada namanya laporan realisasi anggaran. Nah, jadi anggaran ini akan dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Seperti itu teman-teman. Jadi penting ya transparansi di akuntansi sektor publik ini agar masyarakat percaya terhadap pemerintah, agar masyarakat uang yang telah dibayarkan atas pajaknya itu ternyata percaya bahwa pemerintah itu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pendekatan penganggaran. Yang pertama, tradisional dan juga pendekatan New Public Management. Nah, kalau pendekatan tradisional ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism dan juga line item. Kalau incrementalism itu maksudnya jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam. Misalnya ya, tahun kemarin Dinas A itu memerlukan anggaran sebesar misalnya 10 miliar. Nah, tahun ini maka mungkin dinaikkan 5% misalnya dari 10 miliar di tahun lalu. Jadi hanya berdasarkan tahun sebelumnya, tidak melihat apakah program tersebut masih relevan di saat tahun ini ataukah tidak. Jadi penetapannya itu hanya berdasarkan tahun lalu, kemudian mungkin ditambah dengan kenaikan tertentu. Kemudian struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Nah, jadi kalau line item itu struktur anggaran itu didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Ya, jenis anggaran ini dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan. Jadi metode line item ini sangat populer karena penggunaannya dianggap mudah untuk dilaksanakan. Kemudian cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, kemudian tahunan, serta menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Sedangkan pendekatan New Public Management itu karakteristiknya komprehensif, kemudian terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, bersifat jangka panjang, kemudian spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar antara tradisional dan New Public Management. Jadi kalau di New Public Management itu sangat menekankan pada kinerja. Jadi apa sih inputnya, kemudian outputnya apa, dan outcome-nya apa gitu kan. Jadi ini harus jelas. Kemudian adanya pengawasan kinerja. Pendekatan New Public Management melahirkan beberapa teknik anggaran. Yang pertama, anggaran kinerja, yaitu menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Kemudian ada program budgeting.
menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran. Kemudian ada zero based budgeting. Keunggulan penggunaan ZBB ini menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien, fokus pada value for money, dan memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefisienan biaya. Yang keempat, planning, programming, dan budgeting system. Upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi sehingga akan menghasilkan informasi yang membantu dalam pengalokasian sumber daya efektif. Jadi untuk PPBS ini sangat kompleks ya, jadi dia memperhatikan dari proses perencanaan hingga penganggaran gitu. Jadi ini sangat bagus, namun implementasinya memakan waktu yang lama tentunya dan lebih kompleks gitu. Oke teman-teman, demikian untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Sebelumnya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.